Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Meet the VVIP dan masih bersama kami Khatib MUI yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiyuddin. Ya Prof, kita lanjutkan lagi perbincangan yang tadi Prof. Profesor Didin kan selama ini Ramadan banyak menolak pertemuan yaitu dakwah secara khususnya untuk bertemu langsung karena lebih banyak untuk virtual menjaga kondisi kesehatan sekitar dan profesor juga. Nah, memang sebenarnya apakah protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, disosialisasikan, ini masih belum cukup, Prof? Iya, dalam praktek secara teori mungkin cukup ya. Tapi dalam prakteknya sering kita melihat kadang-kala orang-orang tidak menyadari kan, ya tidak sengaja, dan kita juga kadang-kala tidak sengaja tanpa sadar ya membuka, misalnya sebagai contoh ketika kita dialog, ketika diskusi, kemudian kita buka ya masker kita karena ada kekhawatiran kalau kita pakai masker misalnya khawatir suara kurang terdengar dengan baik. Jadi banyak hal-hal yang banyak terjadi tanpa kesadaran, jadi semacam kesalahan. Jadi karena itu saya mengambil jalan yang lebih utama saja, lebih kita tinggalkan aja. Ya sementara ini saya tinggalkan ceramah secara offline, bahkan juga ngajar. Saya sekarang ngajar ya, saya ngajar di Pasca Wika. Ya saya selalu bahkan ujian pun selalu online, tidak pernah mau secara offline. Karena bagaimanapun juga lebih banyak khawatir lebih banyak majalah, sehingga tujuan utamanya tidak tercapai, misi yang kita ingin sampaikan tidak tercapai, malah yang muncul ke permukaan aspek-aspek yang sebenarnya tidak kita harapkan dimunculkan, dampak dari kerumunan dan lain sebagainya. Begitu itu alasan saya sebenarnya. Ya, Profesor, pada saat pertama kali akhirnya memang kondisi pandemi ini menuntut kita harus menjaga jarak dan akhirnya Profesor sendiri juga memilih untuk mengajar, berdakwah secara virtual. Tapi pernahkah apa saja yang bisa di-sharing Prof kendala-kendala yang dialami selama melakukan dakwah maupun mengajar secara virtual saat ini? Ya, secara virtual memang tentu ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Pertama, kadang-kala kan mahasiswa misalnya sebagai contoh, ya banyak yang kemudian ditutup ini tidak kelihatan oleh kita dia betul mendengarkan atau tidur, kita tidak tahu. So kadang-kala saya coba, saya panggil namanya nggak berbunyi juga, rupanya nggak tahu kemana gitu. Jadi selalu ada, tapi kita tidak bisa menyalahkan dan kita tidak bisa mengatakan dia nggak hadir karena secara teknologi dia ikut mengabsen dirinya begitu. Jadi banyak hal. Demikian pula dalam pemberian yang berkaitan dengan sikap, dengan emosi, ya, dengan semangat dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa kita lakukan kalau secara virtual. Itu harus kita lakukan secara langsung, secara offline begitu. Tapi itulah yang terjadi, itu kita syukuri, kita manfaatkan secara maksimal. Kalau kita ingin mencari yang maksimal, agak susah ya dalam kondisi berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Gitu. Karena memang harus ada yang dikorbankan ya Prof ya dalam kondisi saat ini. Prof, saat ini kan sudah memasuki bulan Ramadan, bisa diceritakan Prof seperti apa persiapannya pada saat menjelang masuk bulan Ramadan pada hari pertama pada saat itu? Ya, saya terutama karena sekarang ya sejak dari pandemi COVID-19 ini menguatkan peran keluarga. Ya, keluarga, bagaimana istri, anak-anak, anak-anak cucu. Ya, saya adakan pengajian secara online ya seminggu sekali. Kemudian juga ngaji Quran juga secara online kita lakukan, dengan keluarga besar juga kita lakukan itu. Persiapan-persiapannya supaya dilakukan agar kita menghadapi Ramadan itu menghadapi sesuatu yang istimewa. Jangan dianggap bulan-bulan biasa, bulan yang tidak ada pengaruhnya yang dalam kehidupan. Padahal kan tamu besar, tamu agung, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi persiapan mental perlu dilakukan oleh kita bersama. Dan kedua, persiapan pengetahuan. Ya, kita harus lebih banyak mempelajari tentang ilmu, tentang puasa, tentang ilmu juga kesehatan. Ya, demikian pula anak-anak kita, ya, kemudian juga keluarga kita. Mereka juga harus punya perhatian khusus terhadap hal yang mengundang
kebaikan dan keberhasilan, kesuksesan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Karena ada hadis juga yang menyatakan bahwa walaupun Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, tetapi banyak juga orang yang tidak mendapatkan apapun juga, ya kecuali hanya lapar dan haus. Rupanya dia memang tidak mempersiapkan apa yang harus dilakukan, ya sama aja, hanya bedanya mungkin bangun malam, sahur dan lain sebagainya. Setelah itu aktivitas sama saja. Jadi tidak ada program-program spesial. Nah, saya ingin semuanya ya pada keluarga muslim, ada kan program spesial untuk keluarga. Misalnya gini, sebagai contoh. Misalnya kita tadarus bersama. Tadarus itu saling menyimak, saling memperhatikan. Misalnya suami yang baca, istri yang menyimak, memperhatikan anak. Atau sebaliknya. Sehingga ini berulang-ulang. Ya, komunikasi akan jalan dengan baik. Dan komunikasi suasana damai, suasana tenang. Dan ini diperlukan dalam kehidupan sekarang itu. Membangun keluarga yang lebih bermakna ya ketimbang sebelumnya, apalagi pada saat kita berhadapan dengan berbagai macam masalah. Salah satunya adalah memanfaatkan ya posisi Ramadan untuk kepentingan silaturahim secara intensif di antara kita. Begitu. Iya, memang kalau kita lihat hikmah dari pandemi ini sendiri, saat ini sepertinya kita memiliki banyak waktu bersama keluarga dibandingkan sebelum pandemi seperti itu ya, Prof ya. Betul, ya. betul. Jadi work from home itu memang banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Kedekatan kita juga, tapi jangan sekedar kedekatan secara fisik ya, tidak punya makna. Nah, itu juga nanti jadi bosan ya, ketemu terus ya. Oleh itu maka perlu diisi oleh kita dengan berbagai. Prinsipnya kalau saya gini, sikapi Ramadan dengan penuh kedamaian, ya, sikapi Ramadan dengan penuh keceriaan, ya, sikapi dalam Ramadan dengan sukacita, bahwa kita itu akan mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang sangat mulia jika kita melakukan dengan baik dan benar. Oleh karena itu maka diperlukan kesabaran, keuletan, kesungguhan di dalam kita mensikapi untuk mendapatkan berbagai macam makanan, hidangan, baik hidangan spiritual maupun material yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya begitu. Ya, Prof, ini kan tahun kedua menjalani bulan Ramadan di tengah pandemi. Adakah momen spesial pada saat Ramadan sendiri yang Profesor dan keluarga rindukan pada saat sebelum pandemi terjadi? Iya, biasanya kan saya tuh, anak saya kan ini ya, ada yang jauh juga ya, ada yang tinggal di luar ya. Itu biasanya momen-momen Ramadan itu pulang dulu malam pertama, itu biasanya sahur bersama, kemudian hari pertamanya di rumah ya. Kemudian kalau sekarang kan tidak bisa dilakukan itu karena kondisi tidak bisa keluar, misalnya begitu ya. Tapi itu ya kita ya bisa diganti dengan Zoom begini kan, walaupun tidak secara fisik langsung. Kita bisa berkomunikasi ya dengan teknologi yang ada, kita bisa saling mendoakan dan bahkan pengajian pun bisa diikuti. Itu kebetulan saya punya keluarga besar ya. Itu ada pengajian tiap minggu sekarang setelah pandemi Covid ini. Ada yang tinggal di Amerika, di Qatar, di Malaysia, di Singapura. Tapi semuanya ikut apa walaupun jam-jamnya berbeda kadang-kadang, terutama dengan yang di Amerika kan hampir 12 jam berbeda. Demikian pula yang di Timur Tengah kan 4 jam bedanya. Tapi kita coba gitu. Karena supaya jangan sampai terputus ya gara-gara pandemi ini. Malah harus semakin saling mengingatkan supaya kita tetap bersyukur kepada Allah. Apapun juga ini adalah Allah memberikan sebuah kenikmatan kepada kita dibandingkan dengan yang lain yang terpapar karena Covid, kemudian kerjanya di PHK dan lain sebagainya. Kita tidak mengalami itu ya. Ini juga perlu disadarkan oleh kita, keluarga kita. Dalam bulan Ramadan, nah Prof, bagaimana dengan kondisi saat ini masih saja ada kelompok-kelompok yang menolak dengan divaksin tersebut, padahal pemerintah sudah menghimbau bahwa vaksin ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondisi kita seperti sedia kala lagi. Profesor sendiri melihat kelompok-kelompok yang masih menolak vaksin ini seperti apa? Iya, saya kira gini ya. Kita ini kan sekarang informasi itu begitu terbuka lewat media sosial itu kan luar biasa terbuka sehingga masyarakat bisa menilai. Andaikan
masyarakat diberikan kebebasan dengan penjelasan yang baik, saya yakin semuanya akan mau melakukannya, mau divaksin. Tapi karena ada tekanan, ada paksaan, ada ancaman, akhirnya kan ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman itulah menyebabkan penolakan. Dan ini jangan terjadi ke depan itu, ya, dengan penjelasan yang komprehensif, dengan memberikan kebebasan. Kalau akan divaksin begini dampaknya, kalau tidak begini dampaknya. Itu barangkali yang perlu disampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat melakukannya dengan penuh kesadaran. Tapi menurut saya sekarang ini sudah relatif lebih banyak ya, karena dari kalangan akademisi, pondok pesantren juga sudah melakukan vaksinasi dan lain sebagainya. Saya yakin ujungnya semuanya akan dengan kesadarannya dia melakukan vaksin itu. Dengan kata lain berarti Profesor tidak terlalu merasa kelompok-kelompok yang menolak vaksin ini bersalah atau justru tidak mendukung program dari pemerintah atau seperti apa, Prof? Saya kira tidak ada yang tidak mendukung, semuanya mendukung. Hanya perlu penjelasan. Itu kan pernah ada satu pesantren, bukan satu, beberapa pesantren yang pada mulanya menolak karena salah penjelasan, tapi kemudian sekarang malah minta didahulukan divaksin. Ya, jadi artinya ada perubahan sikap dari masyarakat karena informasi yang diterimanya informasi yang benar. Ya, itu jadi sekali lagi saya dari awal masalah komunikasi ini perlu diperbaiki. Ya. Untuk Profesor Didin sendiri, apakah sudah divaksin? Sudah. Cuman itulah baru belum lama ya. Jadi dalam bulan puasa nanti yang kedua. Ya, tapi nggak apa-apa. Apa yang dirasakan Prof pada saat pertama kali mendapatkan vaksin? Saya merasa tidak ada apa-apa, hanya tegang sebelumnya aja. Ya, tapi ketika sudah divaksin ya tidak apa-apa. Katanya ngantuk, alhamdulillah tidak ngantuk. Katanya lapar, ya lapar pada waktunya aja. Berarti sejauh ini masih aman ya Prof mendapatkan vaksin tersebut? Alhamdulillah.